Kisah ini merupakan adopsi dari kisah nyata yang tempat, dan namanya kami samarkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Arista. Arista adalah seorang wanita sederhana, anak dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Arista memiliki hati yang baik dan selalu berusaha memberi kebaikan kepada sesama. Namun, takdir membawanya pada pertemuan yang mengubah hidupnya. Suatu hari, Arista bertemu dengan seorang pria tampan dan kaya bernama Raka. Raka adalah seorang pewaris perusahaan besar yang terkenal, dan keluarganya memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka bertemu dalam sebuah acara desa, dan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Raka tertarik pada kelembutan hati dan ketulusan Arista. Kisah cinta mereka pun berkembang pesat. Meskipun banyak orang meragukan hubungan tersebut, keluarga Raka, terutama ibunya yang sangat menjaga status sosial keluarga, tidak senang dengan pilihan Raka. Mereka merasa bahwa Arista yang miskin tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka, yang kaya dan terpandang. Bahkan, mereka sering memperlakukan Arista dengan dingin dan merendahkan. Namun, meskipun mendapat banyak tekanan dari keluarganya, Raka tetap memutuskan untuk menikahi Arista. Cinta mereka kuat, dan Raka percaya bahwa kebahagiaan Arista adalah kebahagiaannya juga. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan penuh harapan, namun keluarga Raka masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka merasa bahwa Arista adalah beban bagi reputasi keluarga mereka. Kisah ini baru dimulai, dan tantangan besar akan datang untuk Arista, yang tidak hanya harus menghadapi pandangan sinis keluarga Raka, tetapi juga sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menikah, Arista dan Raka akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Bayu. Bayu adalah kebahagiaan terbesar bagi pasangan ini, yang meskipun menghadapi banyak tantangan, tetap saling mencintai dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Kehadiran Bayu membawa warna baru dalam kehidupan mereka, dan Raka semakin merasa yakin bahwa meskipun keluarganya menentang pernikahannya dengan Arista, cinta dan kebahagiaan mereka ada pada anak yang baru lahir itu. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Keluarga besar Raka yang terus memandang rendah Arista dan Bayu semakin merasa tidak terima dengan keadaan. Salah satu anggota keluarga Raka, yaitu bibinya, Nira, yang dikenal sangat kejam dan licik, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Bayu, anak dari pasangan yang dianggap tidak layak, telah lahir ke dunia. Ia merasa bahwa Bayu akan menjadi beban bagi reputasi keluarga mereka. Dengan hati penuh kebencian, Nira merencanakan sebuah perbuatan jahat. Pada suatu malam yang gelap, ketika Arista dan Raka sedang tertidur lelap, Nira masuk diam-diam ke kamar bayi. Dengan hati yang dingin, ia mencuri Bayu dari tempat tidurnya dan membawanya ke tepi sebuah kali besar yang ada di dekat rumah mereka. Bayu yang masih sangat kecil dan tak mengerti apa yang sedang terjadi, menangis tanpa henti saat Nira membuangnya ke dalam air. Nira berharap bahwa dengan cara ini, ia bisa menghilangkan kotoran dari keluarga mereka dan membuat semuanya kembali seperti semula. Namun, takdir berkata lain. Bayu yang terjatuh ke dalam kali tidak tenggelam begitu saja. Sebuah kejadian luar biasa terjadi. Di tengah kegelapan malam, muncul sosok yang tidak terduga, seekor buaya putih yang besar dan anggun. Buaya itu, yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai makhluk misterius, meluncur dengan cepat ke arah Bayu yang terombang-ambing di dalam air. Dengan kekuatan luar biasa, buaya putih itu menyelamatkan Bayu dan membawanya ke tempat yang aman. Nira, yang merasa puas dengan tindakannya, tidak menyadari bahwa Bayu telah diselamatkan oleh makhluk yang luar biasa. Di saat yang sama, Arista dan Raka terbangun dari tidur mereka dan menyadari bahwa anak mereka telah hilang. Mereka panik dan mencarinya ke seluruh penjuru rumah dan desa, namun tak ada tanda-tanda Bayu ditemukan.
Mereka tidak tahu bahwa anak mereka kini berada di tangan makhluk ajaib yang akan mengubah segalanya. Ketika buaya putih itu membawa Bayu yang tergeletak lemah dan menangis, ia bergerak dengan hati-hati melalui aliran kali yang gelap. Meskipun tubuhnya besar dan menakutkan, buaya itu menunjukkan kelembutan yang luar biasa, seolah-olah tahu bahwa anak manusia yang dipegangnya adalah sesuatu yang berharga. Dengan keahlian alamiah, buaya itu bergerak menuju sebuah tempat yang jarang diketahui orang banyak. Sebuah gubuk kecil yang terletak di tepi kali. Tempat tinggal seorang nenek tua yang dikenal dengan nama Nenek Sari. Nenek Sari adalah seorang wanita tua yang tinggal sendirian di gubuk itu, jauh dari keramaian desa. Ia dikenal sebagai seorang penyendiri yang memiliki pengetahuan mendalam tentang obat-obatan alami dan keajaiban alam. Banyak orang di desa yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan ketika sakit. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu tentang asal-usul Nenek Sari. Ada bisik-bisik bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Buaya putih tiba di depan gubuk Nenek Sari pada tengah malam, menggigilkan udara dengan kehadirannya yang megah. Nenek Sari, yang sepertinya telah menunggu kedatangan makhluk itu, keluar dari gubuknya dengan tenang. Wajahnya yang keriput namun penuh kebijaksanaan memperlihatkan sebuah senyuman penuh pemahaman ketika melihat buaya putih membawa Bayu. Tanpa berkata-kata, buaya putih dengan lembut meletakkan Bayu di kaki Nenek Sari. Bayu yang masih terbungkus oleh kain yang sebelumnya dipakai oleh ibunya menangis perlahan. Nenek Sari dengan gerakan lembut mengangkat Bayu ke pelukannya, merasakan kehangatan tubuh bayi itu. Ia merasa bahwa nasib anak ini tidak biasa dan sebuah takdir besar sedang menanti dirinya. Seseorang pasti akan mencarimu, nak, kata Nenek Sari dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Tapi untuk sementara, dunia ini akan menjagamu. Dengan penuh kasih sayang, Nenek Sari membawa Bayu ke dalam gubuknya yang sederhana dan menempatkannya di sebuah tempat tidur kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia merawat bayi itu dengan cermat, memberinya susu dari tumbuhan alami yang ia miliki, dan melantunkan doa-doa yang hanya ia mengerti. Nenek Sari merasa bahwa Bayu adalah bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, dan ia akan menjaga anak ini dengan sepenuh hati hingga saatnya tiba. Sementara itu, di desa, Arista dan Raka terus mencari anak mereka dengan penuh harapan. Tidak menyadari bahwa Bayu kini berada di tangan Nenek Sari, di tempat yang jauh dari pandangan mereka. Bayu, yang hampir terperosok dalam kegelapan dan ancaman, kini diberi kesempatan hidup baru di bawah perlindungan yang tak terduga. Namun, takdir yang lebih besar sudah mulai bergerak, dan kisah tentang Bayu yang diselamatkan oleh buaya putih akan membawa perubahan besar bagi masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Bayu tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan penuh kebaikan di bawah asuhan Nenek Sari. Meskipun ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya, Nenek Sari selalu mengajarkan bahwa ia adalah anak yang istimewa, diselamatkan oleh takdir, dan memiliki perjalanan hidup yang belum selesai. Bayu tumbuh dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan dari Nenek Sari. Ia belajar tentang alam, kehidupan, dan kekuatan hati yang sesungguhnya. Selain Nenek Sari, satu sosok lain yang selalu berada di dekat Bayu adalah buaya putih. Sejak kecil, Bayu sering bermain di tepi kali, dan buaya putih selalu mengawasinya dari kejauhan. Hubungan mereka bukan seperti manusia dan binatang biasa. Ada ikatan yang lebih dalam, seperti saudara yang saling menjaga. Bayu merasa bahwa buaya putih bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga sahabat dan pelindungnya. Saat Bayu beranjak dewasa, Nenek Sari akhirnya memberitahukan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bayu, sudah saatnya kau mengetahui asal-usulmu, kata Nenek Sari pada suatu malam, ketika mereka duduk di depan perapian. Kau bukanlah anak yang berasal dari sini. Kau adalah putra dari sepasang suami istri yang mencintaimu lebih dari apapun. Namun, nasib buruk membuatmu terpisah dari mereka.
Bayu terkejut mendengar kata-kata Nenek Sari. Siapa mereka, Nek? Dan kenapa aku dibuang? Nenek Sari menghela napas. Kau tidak dibuang, Nak. Kau dijauhkan dengan kejam oleh seseorang yang tidak menginginkanmu. Namun, buaya putih menyelamatkanmu, dan takdir membawamu ke tempat ini. Kini, sudah waktunya kau kembali kepada mereka. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang orang tuanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka setelah kehilangan dirinya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pulang. Keesokan harinya, dengan hati yang teguh, Bayu bersiap untuk perjalanan besar dalam hidupnya. Nenek Sari memberinya bekal dan berpesan, kemanapun kau pergi, jangan pernah melupakan kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan kepadamu. Dengan ditemani oleh buaya putih yang setia, Bayu berjalan menyusuri sungai menuju desa tempat asalnya. Perjalanan itu panjang, namun Bayu tidak pernah merasa sendirian. Setiap kali ia lelah, buaya putih selalu mendampinginya. Dan setiap kali ia ragu, kata-kata Nenek Sari memberinya semangat. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di desa tempat Raka dan Arista tinggal. Bayu melihat rumah besar yang asing, namun terasa begitu dekat di hatinya. Dengan langkah penuh keberanian, ia memasuki halaman rumah itu. Saat melihat Bayu, Arista yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan karena kehilangan anaknya, merasa ada sesuatu yang familiar dalam wajah pemuda itu. Hatinya berdebar, matanya berkaca-kaca. Siapa namamu, Nak? Tanyanya dengan suara gemetar. Bayu menatap Arista dengan penuh haru. Saya Bayu, dan saya mencari orang tua saya. Air mata Arista jatuh tanpa bisa dibendung. Ia langsung mendekati Bayu, meraba wajahnya, merasakan kehangatan yang pernah ia peluk bertahun-tahun lalu. Bayu, anakku, serunya, langsung memeluknya dengan erat. Raka, yang selama bertahun-tahun merasakan kehilangan yang sama, juga ikut memeluk Bayu dengan penuh rasa haru. Mereka menangis bersama, menyadari bahwa takdir akhirnya mengembalikan anak mereka yang hilang. Sementara itu, dari kejauhan, Nenek Sari tersenyum melihat pertemuan yang telah lama dinantikan. Buaya putih yang selalu menjaga Bayu menghilang perlahan ke dalam sungai, seolah misinya telah selesai. Namun, meskipun Bayu telah kembali, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Kejahatan yang telah memisahkan mereka harus terungkap. Dan Bayu bersumpah, ia akan mencari tahu siapa yang telah membuangnya dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama ini. Setelah pertemuan penuh haru antara Bayu dan orang tuanya, Arista dan Raka, hidup mereka yang tenang tiba-tiba diguncang oleh sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Bayu tahu bahwa untuk benar-benar menyelesaikan semua ini, ia harus menemukan siapa yang telah membuangnya ke kali. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui kebenaran mendorong Bayu untuk berusaha mencari pelaku kejahatan itu. Keluarga besar Raka yang awalnya tidak pernah mengakui peran mereka dalam tragedi ini, kini mulai merasa cemas. Semua sudah mulai terungkap. Kejahatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga mereka akhirnya terendus. Namun, tidak ada yang menyangka siapa yang akan terungkap sebagai pelaku utama. Bayu bersama orang tuanya, Arista dan Raka, akhirnya pergi menemui Nira, bibi dari Raka yang sejak lama terkenal dengan sifat jahat dan liciknya. Ketika mereka tiba di rumah Nira, suasana menjadi tegang. Nira yang sudah mendengar kabar kedatangan mereka merasa panik, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian datang ke sini? Tanya Nira dengan suara dingin, mencoba menyembunyikan rasa takut di hatinya. Bayu menatapnya dengan tajam. Saya datang untuk mencari tahu mengapa saya dibuang ke kali waktu saya masih bayi. Anda tahu apa yang terjadi, Nira? Anda tahu siapa yang melakukannya? Nira berusaha menyangkal. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Itu semua tidak ada kaitannya dengan saya. Namun, pada saat itu,
Buaya putih muncul tiba-tiba di belakang Bayu, keluar dari sungai dengan gerakan yang sangat kuat. Kehadirannya yang begitu besar dan menakutkan membuat Nira terkejut. Buaya putih yang selama ini selalu menjadi pelindung Bayu, kini berdiri dengan ganas, seolah ingin mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Dengan suara yang bergemuruh dan penuh kekuatan, buaya putih mengeluarkan raungan yang menakutkan, mengguncang tanah di sekitar mereka. Keberadaan makhluk ini bukan sekadar ancaman, itu adalah peringatan. Nira yang melihat kekuatan luar biasa dari buaya putih, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, jika buaya itu marah, tidak ada yang bisa menghalangi kemarahannya. Nira terjatuh ke lutut, matanya penuh rasa takut dan penyesalan. Dengan gemetar, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Baiklah, baiklah, saya yang membuang Bayu ke kali. Teriak Nira, suaranya penuh dengan ketakutan. Saya melakukannya karena saya tidak ingin keluarga ini dipermalukan. Saya tidak ingin status kami jatuh hanya karena anak dari wanita miskin itu masuk ke dalam keluarga kami. Semua terkejut mendengar pengakuan Nira. Raka yang tidak percaya dengan kata-kata itu segera mendekat dan berkata, Kamu benar-benar bisa melakukan hal sejahat itu pada keluarga kami sendiri? Nira, yang merasa tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan, menundukkan kepala. Saya begitu takut jika Bayu tumbuh besar, kami akan menjadi bahan pembicaraan. Jadi, saya memutuskan untuk menyingkirkannya. Tapi saya tidak tahu kalau ada makhluk seperti buaya putih yang akan menyelamatkannya. Nira berkata dengan suara serak, penuh penyesalan. Saat itu, buaya putih yang masih berdiri kokoh di belakang Bayu mendekat sedikit demi sedikit, dan Nira terpaksa mundur. Namun, buaya putih tidak menyerang. Hanya dengan tatapan tajamnya, ia menunjukkan bahwa kejahatan yang telah dilakukan akan terungkap dan tidak bisa disembunyikan lagi. Bayu menatap Nira dengan penuh kebencian, namun ia tahu bahwa semua itu tidak bisa mengubah masa lalu. Kejahatan yang kau lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Bayu dengan suara tegas, namun penuh kebijaksanaan. Namun, hidup kita akan jauh lebih baik jika kita bisa mengubah diri dan memperbaiki kesalahan, bukan terus bersembunyi di balik kebohongan. Raka dan Arista berdiri di samping Bayu, mendukungnya. Mereka merasa marah, tetapi mereka juga merasa bersyukur bahwa Bayu telah ditemukan dan kembali ke dalam pelukan mereka. Nira yang kini kehilangan kekuatan untuk menyangkal, hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Akhirnya, Nira diperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak lagi menghalangi kebahagiaan orang lain. Buaya putih yang telah menyelamatkan Bayu dan membawa kebenaran keluar, kembali ke sungai, menyusuri aliran air dengan tenang, seolah tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Bayu, Arista, dan Raka kembali ke rumah mereka dengan hati penuh kedamaian. Meskipun mereka telah melalui banyak penderitaan dan kesulitan, mereka akhirnya bersatu kembali. Dan Bayu tahu bahwa ia kini telah menemukan tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Takdir telah membawa mereka ke titik ini, dan meskipun perjalanan mereka belum selesai, Bayu tahu satu hal, bahwa hidup selalu memberikan peluang kedua, dan ia akan berjuang untuk memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki.